Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Raditya dengan NPM 241001069. Masih sama seperti sebelumnya ya, tapi kali ini kita akan mengerjakan tugas UTS PBO. Nah, apa tuh? Tugasnya adalah ya gabungan daripada video-video sebelumnya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kelas, objek, metode, dan atribut, lalu konstruktor, mutator, dan asesor, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita akan langsung saja buka NetBeans. Lalu klik kanan di source packages, lalu new, lalu Java package. Di sini kita akan namakan UTS PBO1 seperti itu. Lalu kita akan buat beberapa file ya. Nah, di sini saya minta bantuan AI untuk merancang projectnya agar saya tidak terlalu lama menghabiskan waktu untuk berpikir di dalam record. Jadi saya ngoding dulu dengan AI. Jadi saya suruh AI dulu untuk mengoding. Habis itu baru saya tag video ini agar saya tidak kelamaan tag videonya karena codingannya udah jadi seperti itu ya. Jadi saya mungkin tinggal copas atau ya bisa ketik dari awal juga bisa. Ya, intinya untuk mempercepat saya menggunakan AI seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan membuat program Mobile Legend. Mole ML. Ya, intinya game MOBA ya. Tema project hari ini. Jadi kita akan buat kelas main dulu. Maksudnya main kelas dengan cara klik kanan di sini di package-nya, lalu Java. Lalu class name-nya misalnya apa ya namanya, main class mungkin. Nah, kita ikuti penamaan DE deh. Apa tadi namanya main class-nya? Catat dulu. Namanya itu ya, namanya Battle Royale ML. Nah, itu aja. Nah, namanya kita namain nama main class-nya kali ini kita namakan Battle Royale ML. Lalu finish. Setelah jadi main class-nya seperti biasa, kalau jadi main class kita tambahkan dulu metode mainnya dengan cara klik aja main lalu tab, boom. Nah, sudah. Oke, lalu selanjutnya kita akan ikuti panduan dari AI ya. Pertama-tama kita harus Pertama-tama kita harus isi dulu konstruktor daripada objeknya. Tipe konstruktor. Nah, seperti itu. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan itu adalah membuat objek daripada kelas hero Mobile Legend. Ya. Maka nanti kita harus membuat kelasnya dulu. Nah, apa aja hero yang akan kita gunakan di project kali ini? Yaitu Hayabusa, Tigreal, Eudora, dan STF. Langsung saja kita buat kelasnya. Tapi kita tidak akan buat di satu file satu kelas begitu, tidak. Kita akan buat di satu file. Namanya adalah apa tadi? Nama kelas sebentar. Ini hero classes namanya. Nah, di sini kita bisa namakan hero classes. Nah, di dalamnya kita bisa bikin satu kelas sekaligus. Maksudnya bisa bikin lebih dari satu kelas sekaligus ya. Jadi kita bisa bikin kelas Hayabusa dan lain-lain di sini semuanya. Langsung saja kita copas di sini agar tidak kelamaan ngoding dari awal. Saya akan jelaskan nanti setelah kita selesai copas ini video. Apa tuh namanya setelah kita berhasil copas ininya. Nah, ini. Nah, kenapa error? Tenang. Alasan kenapa kodenya error karena jadi kita punya kelas Hayabusa yang extend ke kelas assassin. Assassinnya kan belum ada tuh. Nah, ya udah kita buat dulu kelas assassin dan role lainnya ini ini kan ada tank, ada assassin dan lain sebagainya. Saya buat dulu file untuk menampung kelas-kelas tersebut. Klik kanan lalu di Java package, klik kanan Java class, lalu apa tadi namanya, nama kelas ini role classes ya. Jadi kita buat satu file namanya role classes untuk menampung semua kelas apa itu namanya, semua kelas role, bukan role, apa sih namanya, iya role, benar role. Nah, itu untuk menampung semua kelas role Mobile Legends yang kita butuhkan ya. Nah, sini kita langsung copas saja semua kodenya. Nah, seperti itu. Tapi ini masih error. Nah, iya, kenapa masih error? Karena kelas assassin ini, kelas role ini tuh juga extend kelas login. Jadi kan kelas Hayabusa kita extend ke kelas assassin, yang extend lagi ke kelas hero. Jadi ini multi apa tuh namanya? Apa tuh namanya? Nah, saya lupa apa tadi, multi inheritance. Jadi ya, kelasnya beranak seperti itu. Nah, jadi kita harus buat juga kelas hero ya, karena dia menuntut adanya kelas hero. Maka dari itu kita akan buat kelas hero, tapi ini mungkin kita akan buat satu file lagi. Oh iya benar, kita buat satu file lagi untuk menampung kelas hero. Di sini misalnya namanya hero. Oh iya benar, hero. Kita pakai huruf kapital saja dah. Hero. Lalu apa isi file hero Java ini? Isinya adalah kelas hero.
Nah, ini sudah ada ya public class hero. Langsung saja kita copas seperti ini. Oh ya, ini kan tadi jika kalian lihat tadi kan namanya public class ya. Saya copas jadi class. Nggak error tuh bang? Nah, tidak. Karena pada dasarnya class hero itu tuh aslinya kalau di belakang layar tuh ya publik juga. Sudah secara default. Jadi tanpa kalian tulis public class seperti ini, dia sudah kelas seperti itu ya. Maksudnya sudah publik. Jadi kelas hero ini sebenarnya di belakang layar itu sudah public class. Tapi ya sudah, kalau mau eksplisit bisa aja public class seperti itu. Nah, kelas hero sudah, kelas role sudah, kelas hero classes sudah. Nah, tapi ini kok masih error bang? Ya karena loading. Emang Java itu memang suka sekali ngeprank. Maksudnya netbin saya itu suka sekali ngeprank. Sekarang error, tapi saya tunggu udah tidak error lagi. Tunggu dulu. Nah, ya kan di prank. Tadi prank ya. Ternyata sudah tidak error karena kelasnya sudah kita buat. Baiklah, semua kelas sudah kita buat. Lalu apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang kelas objek, metode, dan atribut. Bukan menjelaskan ulang, sebenarnya saya cuma mungkin apa tuh namanya, menjelaskan sedikit aja deh tentang kelas objek, metode, dan atribut. Jadi kelas itu apa? Ya kelas itu ini hero, ini loh hero public class hero ini kelas, sedangkan objek itu adalah apa namanya adalah objek adalah objek yang dibuat daripada sebuah kelas seperti itu. Nah lalu ada metode. Jadi di kelas itu ada metode itu yang kayak begini, metode yang public string get name, get HP, get mana, lalu ini yang ada kayak pokoknya yang ada kurung siku apa, yang ada kurung ya tanda kurung itu tuh metode. Jadi kalau misalnya hero tanda kurung string nama dan lain-lain metode, get nama tanda kurung buka tutup metode seperti itu. Nah, jadi itu metode ya. Nah, lalu ada atribut itu ya ini atribut kayak berupa string nama, in HP dan mana dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan detailnya bisa kalian tonton di video saya yang sebelumnya seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang poin nomor 1 sudah selesai. Nah, lalu konstruktor, mutator, dan asesor. Jadi konstruktor itu adalah ya ini metode konstruktor. Jadi konstruktor itu adalah metode. Begitu juga dengan ini ya, konstruktor, mutator, dan asesor itu adalah tipe metode. Nah, metode konstruktor itu yang kayak begini. Jadi nama metodenya itu adalah sama kayak nama kelasnya. Jadi kalau nama kelasnya itu hero, maka nama metodenya hero. Itu konstruktor. Nah, dan itu juga dijalankan ketika objek dibuat. Jadi ketika kita membuat objek dari kelas, maka metode konstruktor itu akan otomatis dijalankan. Nah, lalu ada mutator dan asesor. Nah, intinya metode mutator itu adalah metode untuk mengubah atribut dalam kelas atau objek seperti itu. Nah, ya intinya untuk mengubah atribut ya. Lalu asesor itu untuk mengambil value daripada atribut tersebut. Kenapa kita capek-capek menggunakan asesor dan mutator? Nah, itu karena agar atribut kita itu tuh apa itu namanya tidak tersentuh. Maksudnya bagaimana tuh tidak tersentuh? Anggaplah begini. Jika anggaplah ini anggap sebuah hero, kita langsung praktek saja kayak sini. Kita ikuti contoh seperti yang dibilang ya tadi ya, mana tadi. Ini misalnya kita buat objek Hayabusa terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita buat objek Hayabusa dari kelas Hayabusa yang tadi extend ke assassin, yang extend lagi ke kelas hero seperti itu. Nah, kita buat hero Hayabusa. Bayangkan kalau Hayabusa itu propertinya bisa diakses sembarangan. Misalnya kita bisa mengubah HP-nya misalnya. Ini kita jangan privat ya, karena kalau dia privat dia tidak bisa diatur. Nah, coba kita hilangkan privat di depan in HP ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita membuat objek Hayabusa, maka kita juga bisa mengatur langsung darah Hayabusa itu misalnya darah Hayabusa itu sama dengan 999 kan nge-cheat ya, nge-cheat. Program macam apa ini? Kenapa Hayabusa darahnya bisa 999? Ini nge-cheat atau apa ini? 999 seperti itu. Nah, untuk menghindari hal semacam ini, maka kita buat privat agar dia tidak bisa diatur dari codingan situ ya, agar dia tidak bisa diatur dari luar propertinya. Loh, tapi kalau tidak bisa diatur propertinya dari luar, ya bagaimana ngaturnya? Nah, itulah guna metode setter. Ya benar, itulah guna metode setter. Jadi kalau dia privat kan tidak bisa diatur dari luar, maka itu cuma bisa diatur dari dalam. Ya dari metode daripada kelas itu sendiri. Nah, jadi itulah kenapa kita butuh
metode setter, mesin sini set HP. Nah, tapi tentunya kita tidak butuh metode set HP ya, karena metode set HP ini adalah metode yang sangat berbahaya. Karena walaupun kita sudah bungkus menggunakan metode setter set HP, ya tetap saja kan ada metodenya seperti itu ya untuk mengubah properti. Artinya kita bisa saja mengubah Hayabusa seperti itu set HP S99. Sama aja kalau kayak gitu kan. Nah, maka dari itu kita tidak usah pakai metode ini karena ini tidak sesat. Jadi ini AI-nya sesat ya, harusnya tidak usah kita buat setter HP karena itu sama saja kayak sebelumnya. Apa coba bedanya kayak yang sebelumnya? Nah, jadi kita hapus. Sekarang HP itu tidak bisa di otak-atik sembarangan value-nya. Nah, lalu kalau tidak bisa di otak-atik sembarangan, bagaimana dong mengubahnya? Masa HP-nya 0 gitu kan, gimana mau bertarung Hayabusa kalau HP-nya 0? Nah, maka dari itu gunanya konstruktor. Jadi darah Hayabusa itu sudah ditentukan persis ketika objeknya pertama kali dibuat. Seperti itu. Nah, jadi ketika objeknya sudah dibuat, maka Hayabusa itu maka darah Hayabusa itu hanya bisa berkurang atau mungkin bertambah lewat metode-metode tertentu yang kita izinkan untuk mengubah properti tersebut. Misal, di sini kita punya metode take damage. Apa tuh take damage? Anggaplah begini ya, Misalnya saya buat apa ya? Roll Nah, misalnya kita tambahkan Eudora di sini. Jangan, kita tambahkan apa ya? Oh iya, ada Eudora. Kita tambahkan Eudora ya. Nah, kita akan coba tambahkan Eudora di sini. Ini formatornya. Nah, Shift Alt F ya agar rapi. Nah, di sini kita tambahkan hero Eudora. Apa yang terjadi kalau kita misalnya ingin mengubah darah Hayabusa itu biar tidak full terus, kan darahnya 100 gitu ya. Nah, harusnya kan berkurang darahnya. Jangan 100, bentar itu yang 100 nih sebentar, Hayabusa 100 itu apa sih? 100 apa sih ini? Ngebak. Sebentar, 100 oh ya, HP ya benar. Nah, misalnya di sini kan ada Hayabusa, darahnya itu 100. Di parameter kedua itu adalah untuk mengisi atribut HP atau darahnya. Nah, Hayabusa itu kan punya darah 100. Eudora itu punya damage 120 ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Sebentar, ini kan kelas Hayabusa, kita lihat kelas Eudora. Nah, kelas Eudora itu parameter ini kan parameter 1, 2, 3, 4. Nah, parameter keempat itu adalah untuk mengatur damage Eudora. Nah, di sini kita set ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, damage-nya Eudora itu kita atur 20. Harusnya kalau Eudora itu menyerang Hayabusa, maka darahnya akan berkurang 20 kan. Nah, tapi bagaimana cara menyerangnya? Cara menyerangnya adalah ya kita pakai saja metode yang ada di Eudora. Apa metode yang bisa dipakai untuk membuat Eudora kita menyerang Hayabusa? Itu adalah dengan memanggil metode attack. Nah, ini ada metode attack di kelas Eudora. Kita panggil saja attack seperti itu. Jadi Eudora titik attack. Nah, siapa yang di attack? Nah, ada parameter harus kita masukkan. Ya, kita masukkan Hayabusa sesuai dengan apa yang kita atur di metodenya. Nah, di sini yang bisa dimasukkan ke dalam parameter itu adalah value bertipe hero. Ingat, Hayabusa itu adalah kelas turunan daripada objek Hayabusa itu adalah objek dari kelas Hayabusa yang merupakan turunan dari kelas Assassin yang merupakan turunan dari kelas hero, yang berarti Hayabusa adalah hero. Jadi kalau di sini parameternya kita atur menerima value berupa hero, ya berarti kalau kita masukkan Hayabusa lolos karena Hayabusa hero. Seperti itu. Nah, jadi di sini di metodenya kita atur ya. Kalau kita suruh Eudora attack, maka yang terjadi adalah akan mengeluarkan print line seperti itu. Misalnya ini kan get nama itu maksudnya mengambil nama Eudoranya seperti itu ya. Nah, jadi nanti akan muncul Eudora tembak ball lightning ke target nama. Target get nama ini siapa? Ya, target ini kan tadi adalah Hayabusa. Berarti target get nama adalah namanya Hayabusa. Berarti Eudora tembak ball lightning ke Hayabusa tanda seru. Nah, lalu setelah keluar shot sistem print line outputnya, maka akan mulai logika pengurangan darahnya. Jadi di sini caranya itu ya target take damage. Ingat, target itu adalah Hayabusa, take damage itu adalah metode untuk menerima damage, atau secara teknis metode mutator metode mutator atau metode setter yang ada di objek Hayabusa. Jadi take damage itu adalah metode yang bisa mengubah darah Hayabusa tanpa perlu kita ya metode yang untuk mengurangi darah Hayabusa seperti itu, tapi dengan cara pengurangan yang logis.
yaitu melewati attack. Jadi tidak darah Hayabusa misalnya kita set 20 seperti itu kan, itu sangat tidak bagus ya, sangat tidak otomatis. Nah, jadi dengan adanya metode tech damage itu kita bisa mengurangi darah Hayabusa secara sistematis tanpa membuat darahnya itu berkurang aur-auran. Ya, intinya berkurang secara legal seperti itu. Jadi kita bisa membuat value daripada properti HP milik Hayabusa itu berkurang atau berubah secara legal sesuai dengan sistem yang kita rancang. Dalam hal ini berkurang melalui proses attack. Nah, di attack oleh Yudora. Nah, di sini jadi Hayabusa itu take damage, nerima damage. Berapa dia menerima damage? Nah, damage-nya itu yang diterima adalah get damage. Get damage itu maksudnya ngambil damage daripada Yudora, yang mana tadi kita atur damage-nya adalah 20 ya. Jadi dia akan berkurang darahnya sebanyak 20 ditambah get magic power. Nah, get magic power itu berapa? Jadi di sini magic power itu ada di parameter kelima, parameter terakhir. Nah, di sini kita isi di parameter terakhir Yudora itu adalah 90. Berarti magic powernya harusnya adalah 90. Nah, jadi di sini si Hayabusa itu menerima damage sebanyak 20 damage Yudora ditambah magic powernya tadi itu 90 dibagi 3 seperti itu. Nah, dapatlah itu dia damage sebanyak itu. Nah, maka dari itu harusnya darah Hayabusa sekarang berkurang. Value daripada properti HP-nya berkurang dengan legal, sistematis seperti itu. Nah, itulah kira-kira ya fungsi metode setter atau metode asesor yang saya tahu seperti itu. Kalau penerapannya fungsinya seperti itu ya. Nah, lalu asesor itu seperti apa ya? Asesor itu misalnya kita membuat metode untuk mengakses darah Hayabusa seperti itu. Misalnya kan tadi kan darah Hayabusa berkurang tuh. Ya sudah, ntar kita jalankan dulu deh kode. Dari tadi saya berbicara panjang lebar tapi kita tidak menjalankan kode sama sekali ya. Jadi kita jalankan terlebih dahulu. Klik kanan di main kelasnya, lalu jalankan. Udah, ini kenapa jadi full? Bentar, saya geser ke bawah biar enak melihatnya. Nah, di sini inilah outputnya. Jadi Yudora tembak bola lightning ke Hayabusa seperti yang saya bilang tadi. Hayabusa terkena 50 damage. Yang mana itu adalah total dari itu tadi ya. Total daripada tag Yudora ditambah magic power dibagi 3 jadilah itu 50. Hayabusa terkena 50 damage. HP-nya sekarang tinggal 50. Nah, ingat darah Hayabusa dari 100 dikurang 50 sama dengan 100. Sama dengan 50. Nah, seperti itu. Nah, tapi 50 dapat dari mana? Nah, 50 itu dapat dari ini ya, dapat dari sebentar. Nah, dari metode tag damage. Jadi kita belum membaca metode tag damage. Nah, ini metode tag damage ya. Jadi ketika Hayabusa itu menerima damage, maka yang terjadi adalah kita masukkan total damage daripada Yudora tadi itu yang dibagi 3 tadi itu. Lalu dimasukkan ke dalam parameter damage. Lalu yang tadi selanjutnya adalah kita ubah HP daripada Hayabusa itu sama dengan HP dia atau darah dia dikurang damage daripada Yudora yang tadi itu, dikurang menerima damage daripada Yudora tadi itu. Enggak, bukan seperti itu. Gini. Nah, lalu di sini kita atur ya HP Hayabusa itu sama dengan ini apa maksudnya? Ini adalah ternary operation. Intinya darah Hayabusa itu kalau misalnya darahnya yang sekarang dikurang dengan damage yang diberikan Yudora, maka darahnya itu akan menjadi kurang daripada 0, maka darahnya kita atur 0. Jangan sampai negatif darahnya. Anggaplah darah Hayabusa itu 100, tapi damage dari Yudora 1000 misalnya kan minus 900. Tidak mungkin kan ada hero darahnya minus. Maka dari itu kita batasi ya. Minimal kalau dia ada sakit, kalau damage hero-nya itu sakit banget seperti itu, maka minimal berkurang sampai 0. Nah, jadi intinya kalau darahnya itu dikurangi damage Yudora kurang daripada 0, maka set HP-nya 0. Jangan biarkan minus. Tapi kalau misalnya damage Yudora tuh nggak sampai bikin Haya kita mati, dan jadi kalau darahnya tuh 100, tapi damage Yudora misalnya tadi adalah 50, maka berarti darahnya itu tidak kurang dari 0. Yang berarti ini yang akan diambil ya. Jadi HP itu sama dengan HP sekarang dikurang damage Yudora. Yang mana tadi itu 50 dikurang 50. 100 dikurang 50. Maka dari itu HP ini harusnya keluarannya adalah 50. Maksudnya value-nya sekarang. Setelah di attack Yudora jadi HP-nya adalah 50. Lalu kita munculkan tuh sistem out print line. Nama ini dapat dari mana ya? Nama Hayabusa, nama objek yang tag damage tadi ya. Jadi Hayabusa terkena damage ini tuh kan damage daripada Yudora tadi 50 misalnya. Nah, Hayabusa terkena damage terkena 50 damage. HP-nya sekarang tinggal berapa? Nah, HP-nya tinggal ya tadi itu ya, tinggal 100 dikurang 50 berarti 50. Nah, jadi HP-nya sama dengan
50. Nah, sesuaikan dengan apa yang di print di sini. Nah, jadi benar ya, ini nama kan Hayabusa. Terkena itu terkena, damage itu damage Eudora tadi 50. Lalu damage ya damage transfer seperti itu di sini. Lalu HP-nya itu sama dengan HP atau darah Haya ketika dikurang damage ketika dikurangi dengan damage Eudora seperti itu. Nah, jadi darah sekarang 50 ya. HP bukan HP. HP itu apa HP? Bahasa Inggris itu HP ya. HP. Nah, seperti itu. Jadi HP ya. Jadi HP Haya mungkin darah saja deh. Jadi darah Hayabusa itu kan berkurang jadi 50 seperti itu. Nah, jadi ya kurang lebih itulah mutator asesor. Jadi asesor itu untuk mengambil ini ya, untuk mengambil mana tadi? Oh bukan, belum. Ini belum sampai materi asesor. Ini masih masuk materi setter ya. Nah, asesor itu yang mana? Asesor itu adalah metode yang biasanya digunakan untuk mengambil value daripada properti objek tanpa kita mengekspos properti tersebut. Bagaimana itu maksudnya? Anggapnya begini. Kalau misalnya nih kita ingin menampilkan darah Hayabusa, kan bisa aja seperti ini ya, shout misalnya gitu, misalnya kita shout seperti ini, darah Hayabusa sama dengan misalnya lalu kita sini ketik hayabusa.hp seperti itu misalnya. Tapi tidak bisa kita tadi set jadi privat ya. Di sini saya sementara praktekkan dulu. Kita hapus privatnya materi sebentar. Kan Hayabusa, sebentar yang mana itu properti Hayabusa? Oh bukan di Hayabusa ya, di hero. Nah di sini aja. Nah ya benar, ini kan kita atur privat aja privat agar kita bisa share dari luar. Setelah itu apabila properti HP-nya itu bukan privat, jadi kita bisa ambil dari luar dan juga bisa kita akses seperti itu ya. Di sini Hayabusa HP sebentar. Hayabusa HP. Oh iya, jangan lupa tanda tambahnya ketinggalan. Nah, jadi kita bisa ngambil Hayabusa HP. Mungkin secara mungkin kelihatannya ini tidak masalah ya. Coba kalau kita run. Mungkin kalau kita lihat seperti itu tidak masalah. Darah Hayabusa kelihatan tuh, kelak. Coba ya. Darah Hayabusa sama dengan 50. Mungkin tidak kelihatan ada masalah. Berjalan dengan normal. Tapi apa yang terjadi? Kalau properti ini tuh bisa kita langsung akses di luar. Kita bisa ambil langsung value daripada HP Hayabusa dengan cara Hayabusa titik HP seperti itu. Atau kita juga bisa langsung mengubah darah Hayabusa menjadi 999. Jadi kalau kita ubah seperti ini, Eudora itu mau berapa kali pun dia mengattack Hayabusa, mau berkali-kali pun dia mengattack Hayabusa. Kalau properti HP si Hayabusa itu bisa diakses dari luar, maka kita bisa ada nge-cheat si Hayabusa itu bisa aja nge-cheat ngubah darahnya sendiri jadi 999. Dia udah mau cut oleh Eudora, tapi karena dia nge-cheat darahnya 999, pas kita print darahnya munculnya harusnya 999. Coba kita run ya. Coba kita bisa lihat historinya, bahkan Hayabusa terkena damage 50, HP 50, lalu di damage lagi, lalu tinggal 0, lalu di damage tinggal 0, tinggal 0. Tapi saat kita tambahkan darahnya jadi 999, gara-gara propertinya itu bisa diakses dari luar, bisa diakses daripada luar kelasnya atau objeknya, maka kita bisa nge-cheat, ngubahnya dari 999. Jadi pas kita print, maka keluarlah darah Hayabusa 999, seterusnya seperti itu. Nah, maka itu kita tidak boleh mengekspos properti ini ya. Nah, kita tidak boleh mengekspos propertinya. Kita kan ingin menampilkan darah Hayabusa. Kalau kita ingin menampilkan darah Hayabusa, ya minta darahnya aja, jangan minta propertinya. Seperti ibaratnya begini deh. Anggaplah kalian itu minta jawaban. Kalian lagi ulangan. Jadi kalian itu lagi ujian, teman kalian ujian, kalian minta contekan seperti itu dengan teman kalian ya. Bro, saya mau minta contekan. Terus dia ngasih lembar jawabannya seperti itu. Maksudnya kan kita tuh cuma minta jawaban gitu ya. Tapi kalau dia ngasih lembar jawaban, itu bukan cuma kita dapat jawabannya. Itu kita juga bisa mencoret. Lah maksud saya seperti itu ya. Jadi kalau kita tuh cuma butuh jawaban, ya kirim jawaban, jangan kirim dengan kertas-kertasnya sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu maksud daripada project ini. Alasan kenapa kita membuat properti HP itu menjadi privat ya, agar tidak terjadi kejadian seperti tadi ya. Jadi karena kita cuma meminta darah Hayabusa, ya kasih darah Hayabusa, jangan kasih propertinya. Karena kalau kita expose propertinya, maka kita juga bisa mengubah value-nya langsung dari situ ya. Jadi bisa mengambil value, tapi kita juga bisa sekalian menimpa value-nya. Nah, itu yang bahaya. Kita agar kejadian nge-cheat seperti itu tidak bisa terjadi, maka ini tuh tidak boleh diekspos.
properti HP ini harus di privat agar tidak bisa diubah-ubah sembarangan. Nah, tapi kalau dia di privat, bagaimana mendapatkan HP-nya? Nah, itulah fungsi metode setter. Itulah fungsi metode getter. Inilah fungsi fungsi metode get HP. Nah, metode get HP ini namanya metode asesor. Intinya untuk mengambil value daripada properti HP milik Hayabusa atau darahnya seperti itu. Nah, jadi value-nya tetap dapat, tapi value daripada properti HP-nya itu sendiri tidak bisa ditimpa. Itulah kegunaan asesor atau metode getter. Nah, sekarang ini daripada hayabusa.hp.hp seperti itu, kita ganti jadi get HP ya, atau get HP. Nah, sama saja harusnya. Jadi kita run-nya sekarang seperti itu. Nah, dalam Hayabusa tuh sekarang jadi 0. Jadi walaupun kita nge-cheat, misalnya kita nge-cheat kayak tadi ya, misalnya kita atur Hayabusa, misalnya Hayabusa HP HP sama dengan nah nggak bisa error. Kenapa error? Ya karena sudah kita privatisasi. Jadi propertinya kita buat privat, dan karena dia privat tidak bisa diatur dari luar. Tapi value daripada properti HP-nya tetap bisa didapatkan lewat metode get HP seperti itu. Nah, sudah selesai pembahasan yang agak panjang tentang konstruktor, mutator, dan asesor. Sekarang kita akan lanjut ke encapsulation. Encapsulation itu adalah metode ya, jadi habis saya bertanya dengan AI sebentar karena saya agak lupa konsep encapsulation. Intinya encapsulation itu adalah proses di mana kita itu mengontrol akses daripada properti di kelas atau objek seperti itu ya. Ya, seperti yang kita lakukan tadi, kita membatasi akses ke properti HP itu menggunakan menggunakan identifier privat agar si properti HP itu tidak bisa diubah sembarangan dan juga tidak bisa diambil sembarangan seperti itu. Jadi kalau mau ngambilnya harus pakai metode get HP, kalau mau mengubahnya pakai metode-metode yang bisa digunakan untuk mengubah HP. Misalnya kayak tag damage tadi yang bisa mengubah properti daripada mengubah value daripada properti HP itu secara sistematis. Jadi tidak bisa asal timpa jadi 99 atau timpa jadi minus 99 seperti itu. Nah, tidak bisa. Jadi cuma bisa ditimpa atau diubah lewat metode tag damage, yang mana itu mengubah value-nya juga secara sistematis, yaitu melalui proses attack ya, oleh objek lain. Seperti itu. Nah, itu adalah proses enkapsulasi. Jadi pengontrolan akses data properti seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada inheritance. Nah, inheritance itu ya seperti yang saya bilang tadi di awal-awal video ya. Inheritance itu adalah proses di mana kita itu membuat kelas yang mewarisi kelas lain seperti itu. Jadi tadi itu kita sudah jelaskan ya, ada kelas Hayabusa yang mewarisi kelas assassin yang bug sedikit. Nah, yang ada kelas Hayabusa yang mewarisi kelas assassin yang mewarisi lagi kelas hero. Nah, untuk penjelasan lengkapnya tentang inheritance mungkin kalian bisa nonton lagi di video saya sebelumnya seperti itu. Intinya inheritance itu adalah proses di mana kelas itu mewarisi kelas lain untuk mendapatkan metode atau properti yang bisa didapatkan dari kelas tersebut seperti itu ya. Nah, itu adalah proses inheritance. Lalu ada polymorphisme. Nah, polymorphisme itu adalah proses di mana kita itu membuat metode yang sama. Salah satu contohnya itu adalah di mana kita tuh bisa membuat metode yang sama tapi dengan fungsi yang berbeda. Misalnya, nah di sini di kelas Hayabusa itu kita punya metode attack, tapi di kelas assassin, di kelas hero itu kita juga punya metode attack. Nah, apa bedanya? Ingat, kelas Hayabusa itu mewarisi kelas assassin yang mewarisi kelas hero. Di kelas hero ada metode attack, di kelas Hayabusa juga ada metode attack. Kalau dua-duanya metode attack, maka kalau kita panggil Hayabusa attack, maka metode attack yang mana yang terpanggil? Nah, metode attack yang terpanggil itu adalah metode yang ada di kelas Hayabusa dulu. Jadi yang diprioritaskan itu yang di kelas Hayabusa. Kalau di kelas Hayabusanya itu sendiri tidak ada metode attack, maka dia akan mencari di parent kelasnya. Kalau dia punya parent class, jadi dia akan cari di kelas
hero, no salah. Dia akan mencari di kelas assassin dulu. Jadi tidak langsung loncat ke hero seperti itu ya. Nah, jadi kalau di kelas Hayabusa itu misalnya tidak ada metode attack, maka dia akan nyari di kelas assassin karena ini adalah parent kelasnya. Kalau kita ngecek di kelas assassin, ternyata di kelas assassin juga tidak ada metode attack. Lalu dia akan ngecek lagi ke atasnya. Siapa atasan daripada kelas assassin? Kelas hero. Nah, di kelas hero inilah ada metode attack. Jadi kalau kita panggil attack dan dia tidak ada di Hayabusa, tidak ada di assassin, dia akan dia akan carinya di kelas hero seperti itu. Nah, berarti kalau kita panggil attack, maka dia akan terpakai yang di kelas hero seperti itu. Nah, proses penimpaan metode ini saya sebutnya proses penimpaan metode daripada kelas itu disebut polimorfisme. Jadi sebuah metode yang sama tapi dengan bentuk dan sifat yang berbeda seperti itu. Metodenya sama-sama bernama attack, sama-sama parameternya juga menerima target seperti itu, tapi perilakunya yang berbeda ya. Seperti itu. Nah, kalau metode attack yang ada di hero ini seperti ini. Kalau metode attack yang ada di hero itu yang ada di Hayabusa itu seperti ini ya. Jadi lebih apa namanya? Lebih ya berbeda lah intinya. Kalau di kalau di hero ini kan kalau di hero ini kan dia mengeluarkan output misalnya Hayabusa hero basic attack ke hero ini misalnya. Nah, kalau di Hayabusa itu attacknya beda lagi. Kalau di Hayabusa kita panggil metode attack, maka yang keluar adalah Hayabusa melemparkan Tom Shuriken ke hero musuhnya. Begitu juga dengan Eudora tadi ya, sama saja. Eudora kan juga sama ya. Eudora itu kan Eudora mana tuh? Ini kan STS. Nah, ini Eudora sama juga, sama seperti Haya. Jadi Eudora itu extend ke kelas mage, yang mana kelas mage itu juga extend ke kelas hero, yang mana di kelas hero ada attack. Jadi kalau kita suruh Eudora meng-attack, maka yang keluar adalah ini ya. Maka yang tereksekusi itu adalah metode attack yang ini. Yang mana itu kan munculkan output Eudora menembak ball lightning ke hero musuh. Seperti yang tadi kita coba ya, pas kita jalankan Eudora attack Hayabusa, maka yang keluar adalah Eudora tembak bola lightning ke Hayabusa. Berarti metode yang jalan itu yang ini, bukan yang ada di hero ini. Bukan yang ada di sini ya. Nah ini bukan yang ada di metode hero yang jalan metode attacknya. Bukan yang ada di kelas hero. Jadi metode yang jalan itu adalah di Eudora sendiri. Bagaimana kalau kita misalnya hapus saja gitu? Misalnya kita hapus atau kita komentari saja ini kelas attack yang ada di hero Hayabusa, yang ada di kelas Eudora. Maka yang terjadi adalah sebentar ini ngebako ya, ini jangan ini komen juga. Nah, maka dia akan kita komen semuanya, lalu kita coba jalankan lagi. Apakah dia error? Tidak. Kenapa tidak error? Karena ketika kita panggil Eudora attack Hayabusa, walaupun di kelas Eudoranya itu tidak ada metode attack, tapi karena di kelas hero itu ada metode attack, maka yang terpanggil adalah metode yang itu. Nah, jadi kalau kita jalankan harusnya dia tidak error ya, kita run. Nah, keluar tuh, tapi beda outputnya. Nah, karena kita menggunakan metode attack dari hero, maka yang keluar output basic aja seperti itu. Jadi Eudora basic attack Hayabusa seperti itu. Nah, basic ya. Dan bukan cuma outputnya aja seperti itu. Logika daripada pengurangan HP ke Hayabusa juga bisa beda-beda ya. Jadi kalau kita menggunakan metode attack dari hero ya outputnya Eudora basic attack ke Hayabusa terkena 20 damage seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan metode attack yang ada di Eudoranya sendiri, maka logikanya beda. Nah, kalau di Eudora itu metode attack-nya selain dia menampilkan pesan attack, selain dia menampilkan pesan attack, di metode attack punya Eudora, damage-nya itu ditambah sama magic power. Kalau di hero kan tidak ada tuh, kalau damage-nya damage aja. Hayabusa menerima damage 20. Nah, kalau di metode attack punya Eudora, Hayabusa itu menerima damage 20 ditambah magic power punya Eudora dibagi 3. Jadi itulah pokoknya perlakunya berbeda ya. Jadi nama metodenya mungkin sama tapi perlakunya berbeda. Polimorfisme seperti itu. Nah, lalu apa override ini? Override ini sebenarnya tidak ada juga tidak error codingan kita ya. Override ini kalau tidak ada juga tidak error. Coba kita jalankan ya. Harusnya tidak error. Nah, tidak error. Lalu apa fungsinya? Ya itu fungsinya biar itu aja, biar kita tidak biar apa tuh namanya? Biar tidak bingung ya. Jadi kalau kita tambahkan override seperti ini, maka kita akan tahu kalau metode attack yang ada di kelas Eudora ini tuh juga udah dipunyai sama metode attack yang ada di Eudora ini juga ada di kelas parentnya, entah itu di kelas mage atau mungkin di parentnya kelas mage seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya penjelasannya. Saya rasa sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.